Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 14 Budaya Positif. Saya Diah Rosita Heni, MT, calon guru penggerak Angkatan 7 SMKN 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. Latar belakang: kemajuan teknologi semakin pesat dan semakin mudah diakses oleh anak. Selain bisa memberikan dampak positif, juga dampak negatif. Jika tanpa filtrasi, anak didik kita mudah meniru. Hal ini menyebabkan degradasi moral pada anak. Maka salah satu cara untuk mengatasi yaitu menanamkan kembali nilai-nilai karakter dan penerapan budaya positif di lingkungannya. Maka dengan diterapkan budaya positif di sekolah, diharapkan murid memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Belakang yang kedua adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata kali ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tujuan aksi nyata lainnya adalah menanamkan kembali karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan yang baik. Melibatkan murid dalam menentukan keyakinan kelas. Anak didik mampu melaksanakan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh. Dengan penerapan segitiga restitusi, diharapkan anak didik bisa tumbuh kesadaran dirinya dan bertanggung jawab terhadap tindakan. Seluruh guru di lingkungan sekolah mampu memahami konsep-konsep budaya positif dan mampu menerapkannya. Tolak ukur pada aksi nyata kali ini adalah: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan oleh guru dan murid. Yang kedua, yaitu siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah dan mohon izin untuk mendiseminasikan sesama rekan guru. Yang kedua adalah melakukan diseminasi kepada rekan guru tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang keempat adalah membuat refleksi dan evaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang kami butuhkan adalah: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid
agar tindakan yang disusun dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas. Selain itu, saya mengimplementasikan budaya positif ke lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat. Ini adalah contoh dari daftar usulan kelas menjadi kesepakatan kelas, yaitu di kelas 12 KI 1. Dari hasil kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas di kelas 12 KI 1. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini adalah diseminasi budaya positif di SMKN 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ingin menyampaikan ada kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh yang kami hormati Ibu Rosita Hedi. Dia Rosita Hedi, SPD MT. Ya, saya belum hafal, belum mati operan. Saya amati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam dan bahagia yang kami sampaikan Bapak yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat. Kemudian ada Bapak Wakasatgas dan Ketenagaan. Pada pagi hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat, tidak kerasa apapun, dan salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat yang mulia kita selalu diberi syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Selamat pagi, jelang siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkanlah nama saya Ibu Selamat Uriba yang kebetulan diberi tugas sebagai moderator. Kemudian langsung saja untuk menyingkat waktu, ada beberapa acara yang akan kita lalui. Pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi inti dari budaya positif, kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Mari kita bersama-sama awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian inti. Kegiatan inti adalah penyampaian diseminasi untuk modul 1.4 yang berkenaan dengan budaya politik. Untuk yang terhormat yang saya hormati Ibu Dia Rosita Hedi MP, dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu Selamat Urifah yang telah menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diskusi
untuk implementasi budaya positif untuk modul 1.4. Sebelum saya paparkan materi tentang budaya positif, supaya kita lebih fresh terlebih dulu, ini saya punya sedikit ice breaking Bapak Ibu, biar kita main tebak-tebakan terlebih dulu. Ya, tebak-tebak buah manggis, nanti yang bisa dapat hadiah. Oke, ini ada nama-nama kota di Indonesia. Nanti ditebak ya, yang bisa jawab tunjuk jari aja. Ini kira-kira kota mana ini Bapak Ibu? Lampung, pinter ya ternyata ya. Coba, ini apa? Bandung. Kayaknya pinter-pinter merasa jajan. Ini coba apa Ibu? Jakarta. Iya, ini dari kata jam ya. Nah, M-nya diganti dengan K, jadi Jakarta. Ini ada gurita, kemudian diganti dengan AR, jadi Jakarta. Ini apa Bapak Ibu? Bogor, iya. Sama ini ya. Ini bukan ada susu ya. Ke-nya diganti su. Iya, betul. Surabaya. Coba apa ini Bapak Ibu? Iya, benar. Semar, kemudian angsanya S-nya hilang, jadi tinggal Semarang. Nah, ini apa ya? Jambi, iya, ada babinya, BA-nya dihilangkan jadi tinggal B, Jambi. Iya, pinter Mbak Amel, cerdas. Biasa baca buku langsung bisa jawab. Iya, Palembang dari pohon palem. Apa ini? Serang. Tanya hilang. Apa ini kira-kira Bu? Iya, bintangnya B-nya hilang. Tinggal tang, kemudian kerak, tanya juga hilang. Jadi Tangerang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu hebat-hebat semua. Tangan. Oke, langsung saja. Ini langsung aja nih Bapak Ibu. Sebenarnya saya nggak pinter-pinter banget soal materi ini. Nanti makanya untuk saling diskusi bareng aja nih tentang budaya positif. Topik budaya positif yang pertama yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita akan tahu bagaimana itu memotivasi anak, kemudian tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan
dimulai dengan kesepakatan kelas antara siswa dengan guru di kelas masing-masing. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, apa itu restitusi? Yaitu tentang 5 posisi kontrol yang tadi ada penghukum, kemudian ada teman, kemudian ada manajer dan sebagainya ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini perubahan paradigma. Ini ada 2 kasus di mana ada kasus A dan kasus B. Coba Ibu kepalkan tangan. Nah, itu kepalkan tangan ya. Ini andai ada A dan B, kemudian sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kira-kira dibayangkan saja ya, Ibu menuliskan apa di secari kertas kayak gitu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, ya. Kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah sebuah kepalan. Ini anggap aja ini sebuah rahasia kayak gitu ya, yang tadi Ibu Bapak tuliskan. Kemudian yang teman B ini mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, ini bisa dilakukan mungkin Bapak Budi sama pilih siapa Pak pasangannya Pak? Ibu aja. Nah, nanti Pak Budi yang merayu ibunya. Kira-kira ibunya bisa terpengaruh nggak dengan rayuan Pak Budi? Katanya kan Pak Budi itu suka merayu wanita. Coba dengan Mbak Amel aja. Coba Mbak Amel ikutan sebentar dengan Pak Budi. Nah, ini kira-kira coba Mbak Amel punya rahasia. Ini Pak Budinya bisa merayu nggak? Monggo Mbak Amel ke depan sebentar, biar dirayu sama Pak Budi. Tolong Pak Budi dirayu ya Mbak Amelnya ya. Ini panggilnya Yang Amel atau Ayang Amel? Bebek itu bahan bekas. Dan yang ada di tanganmu apa Beb? Tapi jangan menekannya. Boleh saya minta enggak? Enggak boleh. Kalau tidak mau nanti tak bilang jomblo. Apa milih jomblo seumur hidup? Apa itu diserahkan ke saya? Milih jomblo seumur hidup. Ternyata mending milih jomblo seumur hidup dulu. Oke, terima kasih untuk Mbak Amel sama Pak Budi. Iya, ternyata Pak Budi tidak bisa merayu ya. Rayuannya kurang biasa mungkin bagi Mbak Amel. Kurang. Mungkin dengan deposito mungkin bisa ya Mbak Amel ya. Oke, terima kasih. Nah, lanjut aja. Jadi kalau kita punya sesuatu ya, itu ada yang dirahasiakan, ada yang perlu kita rahasiakan, ya, tidak perlu kita share kemana-mana, ada yang perlu kita share untuk istilahnya biar beban hati kita itu tidak gendeng kayak gitu, biar meringankan beban hati kita. Nah, ini tentang budaya positif. Latar belakangnya bahwa suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif ya. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru itu bisa menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi siswa itu tidak perlu takut, tidak perlu was-was, tidak perlu ada ancaman dan sebagainya. Kita ciptakan kelas yang nyaman bagi siswa, kelas yang ramah bagi siswa, tidak adanya beban hidup kayak gitu ya, biar anak-anaknya itu enjoy berangkat ke sekolah, tidak ada paksaan. Tapi suatu kebutuhan suasana positif ini bisa menggerakkan
moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid itu tidak hanya terbentuk dari intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi kita menciptakan siswa tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter. Budaya positif ini juga merupakan kebiasaan yang baik. Ini perwujudan nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya. Ini dengan cara diawali perubahan paradigma tadi, ya. Jadi ada perubahan dari yang sekolah dulu adalah berpusat pada siswa, berpusat pada gurunya atau teacher center, ya. Kalau dulu itu kan guru itu segala-galanya, ya. Tapi sekarang kita mengubah paradigma bahwa pembelajaran itu adalah berpusat pada siswanya, berpusat pada anak didiknya. Kita sebagai guru itu hanya sebagai motivator, hanya sebagai memfasilitasi dan sebagainya, ya. Kita bukan sebagai pusatnya di pembelajaran. Selama ini barangkali kita sebagai guru hanya berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang kita harapkan. Nah, ini budaya politik itu juga diperlukan sebagai salah satu penentu menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Karena dengan adanya budaya positif sekolah, maka sumber daya manusia yang dihasilkan itu bisa baik, dan tidak hanya baik dari segi prestasi saja, namun juga dari segi karakter anak didik. Nah, pelaksanaan budaya positif di sekolah, ya, ini bisa kita mulai walaupun secara lambat laun ini juga akan bisa diterima oleh murid, membentuk karakter dan kecerdasan. Bentuk budaya positif di sekolah itu beragam, salah satunya yaitu program sekolah menumbuhkan karakter siswa seperti program literasi yang sudah dijalankan oleh di SMK Selagi, yaitu anak-anak untuk literasi sebelum pembelajaran, ya. Anak-anak kita motivasi untuk banyak membaca, untuk menulis, untuk mereferensi sebuah film dan sebagainya, ya. Kemudian juga membuat kantin kejujuran, bisa menumbuhkan jujur pada siswanya. Kemudian cinta kebersihan lingkungan sekolah, ya, kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Kalau tempat kerja kita bersih, tempat kita kerja nyaman, kita tularkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita itu kalau di kelas itu nyaman, ya. Kalau bersih, nyaman, rapi, itu enak. Kemudian pelaksanaan budaya positif ini diperlukan semua warga sekolah, ya, baik siswa, guru, kepala sekolah, kemudian komite, kemudian masyarakat, itu saling bahu-membahu menciptakan budaya positif. Kemudian salah satu budaya positif ini, ya, yaitu budaya positif ini tidak perlu ada ancaman atau tidak perlu ada hukuman. Misalnya anak tidak menyapu, misalnya, nanti saya hukum, ya, kayak gitu. Itu tidak diperkenankan, ya. Penerapan disiplin positif ini juga dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter yang positif. Jadi anak diminta untuk kesadaran diri mereka sendiri untuk membentuk karakter positifnya. Disiplin positif ini dibuat dengan cara membuat kesepakatan antara pihak guru dengan murid, ya. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya di kelas membuat kesepakatan terlebih dulu dengan anak didik kita, ya. Mana yang perlu kita benahi, mana yang perlu kita kontrol dan sebagainya. Kemudian anak didik ini kita merasa dilibatkan, ya, atas kesepakatan secara bersama. Kalau ada yang melanggar misalnya, nah itu nanti bisa disepakati secara bersama antara murid dengan gurunya. Ini juga bisa menjadi tanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nah, mengajarkan nilai-nilai kebajikan, ya, kepada murid itu adalah hal kunci yang perlu diajarkan di sekolah. Apabila guru ingin menumbuhkan motivasi yang timbul dalam diri murid,
maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan seperti nilai kemandirian, ya anak kita ajarkan mandiri, ya membuat tugas mandiri, kemudian mengerjakan tugas-tugas juga mandiri tanpa perlu kita selalu bantu kayak gitu ya. Kemudian kita perlu menumbuhkan tanggung jawab pada siswa, misalnya siswa harus mengumpulkan tugas, mengumpulkan laporan sesuai due date-nya ya. Misalnya hari ini harus mengumpulkan, ya harus dikumpulkan kayak gitu ya. Kemudian menumbuhkan kejujuran, hormat santun, suka menolong, kemudian percaya diri. Kemudian anak diajarkan untuk bekerja keras ya, tidak itunya malas-malasan, karena nanti kalau anak itu lulus dan mereka bekerja di dunia industri itu dituntut kerjanya adalah kerja keras ya, tidak ada yang lambat malas dan sebagainya ya. Seperti kalau kita kerja di Jepang ya berarti jam kerjanya itu memang sudah ditentukan, misalnya dari jam 8 sampai jam 12 ya, tidak boleh ada leha-leha, tidak boleh saling gibah dan sebagainya ya, kerja tetap kerja semacam itu. Baru nanti istirahat diperkenankan istirahat. Kemudian ini perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid ya, kita perlu mengontrol murid kita ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini bisa menguatkan karakter anak didik kita. Jadi kalau ada anak didik kita yang bersalah, jangan dipojokkan Bapak Ibu ya, tapi beri mereka kepercayaan diri untuk memperbaiki suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat penguatan positif secara efektif dan bermanfaat. Dan terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa seperti itu. Tapi jangan memaksa kepada anak didik kita ya Bu. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, salah satu bentuk budaya positif yaitu menerapkan disiplin positif. Ya, ini tadi bahwa disiplin positif itu disiplin yang tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Jadi kita tidak perlu mengancam anak didik kita, karena dengan mengancam nanti anak didik itu trauma, atau anak didik kita jengkel pada kita seumur umur ya. Jangan sampai kita itu dibenci seumur hidup oleh siswa kita. Kemudian disiplin positif itu tadi dapat dibuat melalui kesepakatan antara pihak guru dan murid, biar murid itu merasa terlibat dan bertanggung jawab ya. Teori motivasi ini yaitu tentang perilaku manusia ya. Yang pertama ada tentang menghindari hukuman. Tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Selamat Uripah bahwa ada anak didik kita itu untuk misalnya dia menerapkan tata tertib sekolah itu hanya untuk menghindari hukuman ya. Itu adalah dari motivasi intrinsik ya, dan motivasi dari luar. Jadi kalau ada tata tertib, mungkin Bapak Ibu BP ya, Bapak Ibu BP, kalau anak-anak yang tidak tertib, nah itu biasanya ada di tata tertibnya ya Bu ya. Misalnya rambut gondrong, kemudian sepatunya tidak sesuai yang ditetapkan di sekolah ya. Itu ya, misalnya sepatunya putih, ada poinnya ya Bu ya. Ada. Kemudian rambut gondrong, poinnya juga ada ya Bu ya. Yang paling berat poinnya tentang apa Bu? Oh, tentang kriminal. Ya, mencuri seperti itu ya. Nah, kadang-kala anak didik kita hanya mematuhi tata tertib sekolah itu hanya berdasarkan tadi motivasi itu dari luar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mendapat imbalan. Nah, kita jangan juga membiasakan anak didik kita itu memberi imbalan ataupun memberi penghargaan. Jadi takutnya nanti anak keterusan dengan nanti saya nunggu misalnya mengerjakan sesuatu kalau ada imbalannya, kalau ada penghargaannya, kalau ada misalnya dirayu dan sebagainya. Nah, itu adalah motivasi intrinsik ya.
dari diri mereka sendiri, yaitu dari motivasi intrinsik. Nah, ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi gini, siswa itu melakukan sesuatu itu tidak hanya dari luar saja, tapi dimunculkan bahwa itu adalah perintah dari anak itu sendiri, biar mereka mengerjakan sesuatu itu dari motivasi mereka sendiri. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, itu tadi tidak beri kita ancaman, hukuman dan sebagainya, tapi beri mereka untuk istilahnya bahwa mereka tahu kesalahan diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau dari diri mereka sendiri kan dia tahu ya, oh saya melakukan kesalahan kayak itu, saya tidak memakai sepatu hitam. Berarti dia menyadari diri mereka sendiri bahwa itu tidak diperkenankan, semacam itu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, ya. Anak-anak dituntut untuk mencari pemecahan masalah mereka sendiri, ya, biar mereka itu nanti kedepannya jadi siswa yang mandiri. Kemudian membantu murid berpikir tentang mereka seperti apa yang mereka ingin menjadi, mereka inginkan sebagai tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, semacam itu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan. Jadi misalnya dia melakukan kesalahan, kemudian bapak ibu guru meminta siswa itu misalnya membersihkan WC, itu bukan restitusi, ya. Tapi untuk belajar dari kesalahan mereka, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian sebagai sebuah tawaran, bukan sebagai sebuah paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang terbaik, kemudian berkarakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada pemecahan masalah atau solusi. Kemudian restitusi itu bisa mengembalikan siswa itu yang berbuat salah, menyadari mereka tentang kesalahan mereka, dan bisa kembali pada kelompoknya. Budaya positif ini adalah suasana positif menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian murid dan guru menemukan kondisi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kemudian pembelajarannya ini juga berlangsung tanpa beban, tanpa berdasarkan kebutuhan. Suasana positif itu juga bisa menggerakkan moral yang positif bagi murid. Kemudian terbentuk karakter yang positif tidak hanya dari nilai akademik, namun juga dari lingkungan yang positif. Kemudian lanjut untuk budaya positif, itu adalah sebuah nilai atau keyakinan dan kebiasaan di mana itu berpihak pada murid, agar murid itu bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bagaimana cara kita membentuk budaya lingkungan yang positif di kelas atau di sekolah? Ini disiplin positif ini yaitu cara penerapan disiplin positif ini tanpa kekerasan tadi, ya, tanpa ancaman. Dalam prakteknya itu bisa melibatkan komunikasi antara perilaku yang efektif dengan guru dan murid. Jadi kita sebagai guru itu bisa melakukan komunikasi jika ada siswanya itu melakukan kesalahan, ya. Kita tidak langsung mengancam pada siswa tersebut, tapi kita melakukan pendekatan secara pribadi terlebih dulu.
Kemudian penerapan disiplin positif, pertama adalah murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kemudian disiplin positif juga mengajarkan murid itu bertanggung jawab. Kemudian ada rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan yaitu untuk menerapkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa disogok, tanpa dirayu ya. Tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini disiplin positif, ini bisa melahirkan nilai-nilai kebajikan ya. Ini bisa diterapkan dalam P5 ya, belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita menerapkan nilai-nilai yang pertama dulu, yaitu setiap berangkat ke sekolah, anak-anak juga mulai pembelajaran dengan membaca doa ya. Membaca doa kita ajarkan biar belajar itu ada hikmahnya, ada doanya, selain menuntut ilmu juga dapat pahala. Dan juga pembentukan karakter yang kedua yaitu berkebinekaan tunggal, bahwa siswa kita itu kan beraneka macam ya, dari latar belakangnya, dari sosialnya, dari ekonominya, kemudian dari tempat tinggalnya. Nah itu kita bisa mengetahui karakter anak didik kita. Misalnya anak didik kita itu rumahnya jauh, kemudian selalu terlambat ke sekolah ya. Nah kita bisa jangan selalu mengancam pada siswanya, ini kenapa kamu terlambat terus. Kita lihat dulu latar belakang anak didik tersebut. Mungkin rumahnya jauh sehingga perlu transportasi, perlu waktu dan sebagainya. Jadi jangan kita menghukum langsung pada anak didik kita, tapi kita perlu latar belakangnya terlebih dulu. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri. Anak didik kita tuntut kemandirian ya dalam pembelajaran sehingga nanti kedepannya mereka terbiasa hidup mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian yang keempat yaitu bernalar kritis. Kita coba sebagai guru menerapkan ilmu-ilmu tentang berpikiran kritis ya. Misalnya kita bisa menggali dari lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, bisa kita manfaatkan ya, sehingga itu nantinya bisa jadi peluang hidup buat mereka. Yang terakhir yaitu kreatif dan gotong royong. Nah, bagaimana langkah awal memulai disiplin positif? Yang pertama yaitu menyusun kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru mapel monggo untuk menyusun kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu mengumpulkan kelas ya, mengumpulkan murid dalam kelasnya, kemudian sesuai jam belajarnya. Kemudian guru bersama siswa itu menciptakan rasa nyaman untuk belajar di kelas ya. Yang kelasnya kotor ya silakan untuk dibersihkan terlebih dulu sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk belajarnya. Mungkin lebih baik lagi kalau sarana prasarana kelasnya itu ada mungkin biar nggak sumuk, mungkin Pak Budi ya sarkasnya ya dibenahi, ada kipas anginnya atau ada AC-nya biar lebih nyaman lagi. Kemudian guru mengajak siswa berdiskusi tentang kelas impian yang mereka inginkan ya. Anak didik kita mencoba untuk menuliskan
selama ini di kelas ya. Mereka menginginkan misalnya ada rasa tanggung jawab, saling menghargai, saling rasa sayang dengan sesama, kemudian tidak boleh membuli dan sebagainya ya. Itu mereka bisa menuliskan dalam secari kertas. Kemudian siswa bersama guru menyusun kesepakatan kelas dengan masing-masing siswa menuliskan pendapatnya. Kemudian dimusyawarahkan mana yang disepakati. Jadi dari 36 kertas yang berasal dari siswa tadi, kemudian kita musyawarahkan secara bersama-sama apakah itu nanti bisa menjadi suatu keyakinan kelas. Kemudian menentukan konsekuensi atas kesepakatan kelas yang tidak dilakukan. Jadi kalau ada siswa itu melakukan apa istilahnya tidak sesuai keyakinan, ya nanti bersama dengan teman-temannya itu bisa memberikan sanksi kepada anak tersebut ya. Misalnya anak itu tadi kok tidak membersihkan kelasnya, sanksinya apa? Nah, sanksinya itu nanti sesuai kesepakatan bersama. Nah ini contoh implementasi penyusunan kesepakatan kelas ya di kelas saya, di kelas kami. Tadi anak-anak diminta untuk menuliskan tentang umumnya di dalam secari kertas, kemudian menempelkan pada dirinya. Nah ini adalah my dream class, jadi anak-anak bisa menuliskan tentang impian mereka selama 1 tahun di kelas tersebut ya. Menginginkannya itu seperti apa, harapannya seperti apa, apakah harapannya itu nanti bisa tercapai atau belum. Kemudian yang belum tercapai bagaimana cara kita mendukung siswa tersebut untuk mencapai impian mereka. Itu dituliskan pada my dream class. Ini contoh tadi kesepakatan kelas. Ini daftar usulan peraturan kelas. Ini bisa dipilih atau disepakati oleh semua siswa ya, untuk mewujudkan kelas yang diimpikan. Jadi ini juga siswa nanti bisa melakukan membacakan ya tentang kesepakatan kelas tadi. Nah hasil kesepakatan ini contoh aja di kelas 12 KI 1. Yang pertama religius, ini contoh aja ya, itu mengucapkan salam kalau ketemu dengan siapapun, ketemu dengan gurunya, ketemu dengan temannya di dalam kelas tersebut, itu mengucapkan salam. Kemudian disiplin, contoh disiplin, mereka mengerjakan tugas ya, itu tepat waktu. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau tidak sesuai ya nanti bisa bersama-sama dengan temannya kira-kira harus ngapain gitu ya siswa tersebut. Kemudian peduli lingkungan, ini yaitu contohnya melakukan piket kebersihan sesuai jadwal. Kalau ada siswa yang tidak melakukan piket itu bisa dilakukan juga misalnya, itu sesuai dengan kesepakatan ya. Kemudian toleransi itu berkenan dengan semua siswa tanpa membedakan. Jadi kita mencoba kepada anak-anak dalam satu kelas itu tidak boleh ada blok-blokan ya. Kalau berteman itu tidak boleh harus dengan ini saja, jangan ya. Kita mencoba kepada siswa semuanya itu adalah teman, tidak boleh ada istilahnya antara blok 1, blok 2 dan sebagainya ya. Nggak boleh ada saling gitu ya. Apalagi saling membuli itu nggak boleh. Karena membuli itu nanti bisa dendam seumur hidup kadang seperti itu, nggak boleh melakukan pembulian. Nah ini contoh kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu yang telah melakukan kesepakatan kelas nanti dibuat keyakinan kelasnya ya, bisa ditempelkan di dalam kelas. Jadi kalau anak didik kita yang tidak mematuhi keyakinan kelas ini, kita ingatkan lagi ya keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama. Mereka yang berani berkomitmen adalah mereka yang berani bertanggung jawab. Jadi anak-anak kita tuntut untuk berkomitmen dan bertanggung jawab. Ini implementasinya. Sebentar.
Setelah anak menuliskan tentang kesepakatan kelas ya, ini nanti anak-anak bisa menempelkan pada dindingnya ya, dinding untuk kesepakatan kelas, kemudian dibacakan oleh salah satu siswa mana yang bisa menjadi kesepakatan kelas. Langsung aja. Lanjut untuk tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup ya. Jadi kita tahu ya kebutuhan hidup kita apa kira-kira Bapak Ibu? Makan, kemudian apa lagi? Kebutuhan pokok kita apa? Sandang, rumah ya. Iya, sandang, pangan dan sebagainya itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang ya. Kita sebagai manusia itu kan punya fitrah untuk saling mengasihi, saling mencintai ya. Tidak hanya dengan pasangan kita, tapi juga kepada anak didik kita juga saling menyayangi semacam itu. Ibarat anak didik kita itu anak kita sendiri. Jadi kita buat mereka itu seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kesenangan. Kadang-kala anak didik kita mengajarkan sesuatu itu hanya berdasarkan kesenangan mereka, ya, tanpa memperdulikan yang lain. Misalnya mereka hanya menyukai pelajaran A gitu ya. Kalau pelajaran B mereka tidak suka. Nah itu kadang-kala ada seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu tentang kebebasan. Anak-anak diberi kebebasan mereka untuk memilih, kebebasan mereka untuk berekspresi, mengeksplor tentang diri mereka sendiri, bakat, minat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu power atau penguasaan. Kadang-kala siswa yang pintar itu merasa, wah saya sudah pintar, ngapain saya harus memperhatikan guru semacam itu. Kadang-kala ada anak yang seperti itu. Jadi mereka tidak memperhatikan gurunya saat belajar, tapi mereka malah bermain dan sebagainya. Kadang-kala ada siswa yang semacam itu. Nah ini 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Ya, kalau penghukum itu biasanya dengan nada yang keras. Awas kalau kamu tidak mengerjakan ini nanti saya tinju dan sebagainya. Itu penghukum. Iya, diberi hukuman. Jadi anak-anak itu takut ya. Ini bisa jadi dendam sesumat nanti anak seumur hidup ya. Bisa membenci pada gurunya. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Anak dibuat kalau saya melakukan salah saya harus ini kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Kita bisa jadikan kita itu adalah sebagai teman bagi siswanya. Kalau ada anak misalnya tidak mematuhi peraturan ya, kalau kita sebagai teman seperti ini, tolong nanti dipatuhi ya, biar saya tidak dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Itu bisa sebagai teman seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau dan terakhir adalah sebagai manajer. Kemudian lanjut yaitu tentang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau anak merasa bersalah gitu ya. Nah kita lihat dulu anaknya, kenapa kok kamu seperti ini? Kenapa kamu misalnya tidur di kelas? Nah itu
bukan identitas ya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Anak diminta untuk bercerita tentang tindakan mereka salah itu seperti apa ya, biar mereka menyadari. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kalau anak-anak sudah menyadari kesalahan, kemudian anak-anak, oh ini ternyata saya melakukan kesalahan ini kok tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, dari situ anak-anak bisa memperbaiki diri mereka sendiri secara pribadi tanpa paksaan. Ini contoh ya tentang implementasi segitiga restitusi. Ini ada suatu kasus ketika jam pelajaran saya, ini ada siswa ya, itu tidur di kelas. Kemudian nanti saya menanyakan kenapa dia tidur di kelas. Ini saya percepat aja ya. Apa?
Tok les ya. Nek dikeluarin. Kita sing nggon dulu. Itu tadi kejadian di mana siswa sekolah, kemudian saya meminta Wisnu untuk menemui saya. Kemudian Mas Wisnu itu menyadari kesalahan dia, bahwa dia itu tertidur di kelas, kemudian dia tidak bajunya tidak rapi, tidak dimasukkan. Dengan adanya kesadaran dari Mas Wisnu itu sendiri, mereka minta maaf, kemudian tidak mengulang lagi kesalahan yang dia lakukan. Dia menyadari bahwa itu tidak boleh dilakukan lagi semacam itu. Oke, kemudian ini tentang tadi ada peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu dibuat antara guru dengan siswanya, kemudian dibuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini bisa membuat lingkungan positif ya, terutama lingkungan kecil di sekolah ya, dan itu bisa menjadi budaya positif untuk keseluruhannya. Ini contoh sebentar. Ini contoh dari 5 kontrol posisi kita sebagai guru untuk siswa kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang terlambat hadir waktu ini sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kalau posisi sebagai penghukum, biasanya ada hukuman kepada siswanya tanpa memperhatikan alasan yang diberikan oleh siswa. Ini biasanya anak itu menjadi takut kepada guru tersebut ya. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengguyur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam.
Ya sudah, baik kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ikut beberapa kelas sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Dengan posisi sebagai pembuat rumah tadi memang adanya tidak terlepas ya. Cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu sebagai posisi teman. Wah, sudah berapa ini? Selamat pagi ya sayang. Habis saya membawakan saya Bu. Kamu lawannya ibu kamu. Kamu tuh banyak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau kemana tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap beresin aja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Sama? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam istimewa, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia didorong untuk menjaga suasana persahabatan. Murid akan merasa senang, akrab, Ini biasanya ibu-ibu lebih akrab ya dengan siswanya ya. Memperlakukan kita itu sebagai teman dari siswa tersebut. Cuma kadang-kala itu nanti tidak dihargai oleh siswa kita. di sini ibu aksennya segera dilakukan waktu. Murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang Kita bisa diremehkan oleh anak didik kita. Terlepas sebagai pemantau atau monitor, Ini Bu, Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah kan? kita harus di sekolah dulu Bu. Iya, sekarang sudah jam 7:20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus punya kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9:30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk pembelajaran ya. Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau terutama biasanya ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. ada konsekuensinya biasanya. Kalau anak didik kita melakukan kesalahan itu ada konsekuensinya seperti itu. Yang kelima yaitu sebagai posisi manajer. Nah nanti Bapak Ibu bisa pilih posisi kita, posisi kontrol kita terhadap anak didik kita, apakah sebagai teman, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai manajer yang sering kita lakukan sehari-hari. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ini ya? Maaf Bu, saya lupa salah jadwal. Baiklah menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang paling meningkatkan?
Sedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keuangan dana ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya. Baik, kalau kalian tidak menyetel alat ini di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira akan mulai saya alami kapan ya, kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kalian. Ada lagi jangan programnya ya, agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas 12. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, murid terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang makna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini merupakan murid hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin murid bisa belajar menunjang. Pada posisi kedua, guru dapat menggunakan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan semangat. Selamat menerapkan. Selamat dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Apa yang mau Jumatan ya? Kami persilakan. Belum. Tahu sudah tapi ini sih disimulasi belum. Oke, mungkin itu adalah paparan dari kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Monggo sebelumnya monggo bapak-bapak yang ingin berjumatan kami persilakan. Kemudian berikutnya ada sesi pertanyaan, kami batasi 2 pertanyaan. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Monggo bisa sendiri pertanyaan. Sering menghukum siswa itu apa dampaknya bagi guru dan dampaknya bagi siswa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Jasmine. Monggo Bu Sita. Terima kasih Ibu Jasmine ya. Kalau kita sering menghukum kepada siswa, tentunya ada efek, baik itu efek psikologis ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Benar ya. Kalau anak sering kita marahi itu untuk, ini pernah saya baca juga ya di jurnal, itu ada saraf-saraf di otak itu pedot semacam itu Bu. Jadi semacam dia itu nanti jadi seorang yang pendendam kepada dunia ya. Kemudian anak itu kadang
selain pendendam, dia itu apa? Silakan Pak Bidang yang mau silakan. Saya berdoa kemudian melampiaskan kekesalannya kepada hal-hal yang negatif. Kadang seperti itu. Misalnya saya memarahi siswa, gitu ya. Terus anak itu dendam pada saya. Kemudian anak itu kadang melakukan hal-hal yang negatif. Awas kayak gue, engkau kayak tak cegah, kayak gitu. Atau mungkin dia itu kekesalan lampiaskan dengan yang lain, dengan temannya atau apa semacam itu. Kemudian yang kedua yaitu nanti kita jadi ada stigma ya pada anak tersebut. Anak tersebut tidak akan mencintai guru tersebut. Kayak gitu. Itu kan juga mendendam seumur hidup ya. Mudah-mudahan kita jadi guru yang selalu dicintai oleh siswanya sepanjang zaman. Seperti itu mungkin gitu ya. Kalau untuk pada gurunya, kalau kita sering marah-marah kan kita pusing sendiri. Emosi kita juga sering meluap-luap, dan itu juga membahayakan pada diri kita ya. Mungkin ibu BB yang menguasai psikologis, kalau kita sering marah-marah gitu ya, mungkin tidak hanya efek kita pada diri kita sendiri, juga kita pada keluarga kita. Kita kesal pada mulut kita gitu ya. Kadang kita lampiaskan pada keluarga kita, Bu, kepada anak kita sendiri. Aku mau kosong karena muridku, tak lampiaskan pada anak saya sendiri semacam itu. Saya marah-marah pada anak saya sendiri. Seperti itu Bu ya. Ya kita jadi guru yang sabar, jadi guru yang bisa ngayomi anak didik kita, jadi teman bagi mereka dan seperti itu Bu. Mungkin ada lagi? Monggo, nggih, silakan Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di situ dikatakan ada 5 fungsi posisi kontrol pada siswa seperti itu. Salah satunya adalah sebagai seorang manajer pada kelompok siswa. Yang saya tanyakan itu apa sih manfaat posisi manajer pada kelompok siswa sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Yayu ya. Apa sih posisi manajer sebagai kontrol murid kita gitu ya? Nah kalau kita sebagai manajer ya kita tidak langsung menghakimi pada anak tersebut ya. Kita tanyakan dulu kepada anak tersebut. Kira-kira mereka itu melakukan kesalahannya itu karena apa? Pertama itu ya, biar anak-anak itu merasa menyadari kesalahannya. Dia tidak akan mengulang lagi kesalahan tersebut ya. Kita posisikan anak itu kembalikan pada keyakinan kelas. Jadi kalau mereka salah semacam itu, oh saya itu tadi telah melanggar keyakinan kelas. Nah, dengan dia menyadari kesalahan tersebut, anak bisa memperbaiki, anak bisa melakukan percaya diri ya. Kedepannya dia itu akan lebih sukses lagi kalau dia tidak melakukan kesalahan. Kemudian pada posisi manajer, guru itu juga dapat menerapkan disiplin positif di mana berpihak pada murid yang bisa memerdekakan murid tersebut. Jadi murid itu bisa melakukan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab semacam itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa semakin memantapkan kita bagaimana nanti ke depannya kita sebagai guru yang baik. Terima kasih. Tadi cukup waktunya Bu Sita, mohon maaf. Jadi sebelum saya mengakhiri daripada acara pada kali ini yang disampaikan oleh Ibu Dwi Rosita HNIMT, saya perlu melakukan kesimpulan di sini dari hasil kegiatan. Yang pertama di sini bahwasanya budaya positif
itu merupakan suatu bentuk perwujudan nilai-nilai keyakinan yang bersifat universal, dan sifat itu bisa diterapkan di lingkungan dengan cara yang bisa dilakukan adalah mengubah paradigma kita, terutama dalam mengontrol perilaku siswa agar siswa memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kesimpulan yang kedua, dengan membangun budaya positif, ya mudah-mudahan nilai-nilai baik itu akan semakin lama semakin baik, semakin bisa diterima oleh semua murid, sehingga karakter mereka bisa terbentuk dengan baik dan kuat. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, ini sebagai guru kita perlu mengkaji lagi posisi kontrol mana ya yang seharusnya kita terapkan pada anak. Yang jelas kita akan mencari posisi yang terbaik, yaitu sebagai posisi manajer. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan berkaitan dengan hukuman, bahwa hukuman itu merupakan bentuk pelajaran disiplin bagi siswa. Namun hukuman ini tidak serta-merta kita lakukan begitu semua dengan hukuman karena anak salah, melainkan jadi awalnya hukuman itu hanya sebagai untuk menerangkan bahwa disiplin itu diperlukan sedikit apa? Sedikit menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa. Karena semua siswa itu punya karakter yang berbeda dalam kita menerapkan mereka agar mereka bisa mengenal. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya selaku moderator memohon maaf. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Siti. Terima kasih Bapak Ibu semua atas hari ini yang telah tadi melakukan diskusi bersama tentang implementasi budaya positif. Semoga kita bisa melakukan budaya positif tersebut di lingkungan SMKN 1 Serambi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung makan dulu, makan dulu. Kalau mulai mau jam berapa? Habis sholat. Kesimpulan aksi nyata kali ini adalah yang pertama, dengan membangun budaya positif atau kebiasaan baik di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik dapat diterima oleh murid dan akan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Yang kedua adalah guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling bekerja sama sehingga saling mendukung, saling belajar, tercipta kebiasaan baik. Yang ketiga adalah penerapan disiplin positif dilakukan dalam rangka menciptakan budaya positif untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.